Ini penting. Kalau untuk akhlak, buku apa yang Ustadz sarankan? Saya sarankan buku tasawuf modern Buya Hamka. Karena itu beliau tulis ketika dalam kesulitan hidup di dalam penjara. Buku itu bukan ditulis di hotel mewah dengan suasana yang tenang, nyaman, adem, ayem, tentram, merem. Tapi ditulis orang dalam kesusahan. Orang semakin susah hidupnya, semakin dekat munajatnya kepada Allah. Kenapa syair-syair itu lahir begitu indah? Karena syair lahir dari hati yang hancur, remuk, redam. Makanya orang yang patah hati, syairnya pasti bagus. Kenapa syair yang ditulis oleh Kais itu begitu dalam? Karena dia tidak jadi nikah dengan Laila. Ketika orang bertanya dengan Kais, Kais, seandainya kau disuruh pilih menikah dengan Laila atau dunia beserta isinya, apa kata Kais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kenapa dia ngomong gitu? Ya karena nggak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ngamuk tiap hari. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, Bang Ade, Riki, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, DKM Masjid, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah peran masjid di era digital. Digit artinya angka. Karena ada satu alat yang bisa menyimpan, setelah menyimpan kemudian diedit, setelah itu kemudian diupload, yang menghasilkan digit angka 0, 1, maka disebut dengan digital. Jadi apa bedanya masjid zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau dulu orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah. Sekarang orang datang ke masjid mau ngerekam, dia punya channel. Nah itu, jadi tidak semua orang mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa konten kreator tersinggung, meninggal.
Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dulu orang cepat datang ke masjid supaya dia bisa berada di saf yang pertama, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, untuk mendengar, untuk fokus, untuk menyaksikan. Orang sekarang banyak tidak. Dia bisa di sudut sana, di sini, bahkan tidak ke masjid sama sekali. Di rumah dia perlu nonton, dia dengar, dia dengan segala situasi kondisi yang dia mau. Maka poin yang pertama yang mesti kita pahami bahwa masjid sebagai tempat pusat asal muaranya, tapi bahwa orang menikmati kajian di masjid ya di mana saja bisa, walaupun di rumahnya, di kantor, dan dia bisa disimpan kajian itu. Mana kajian guru-guru para alim ulama yang zaman dulu? Hilang, tidak ada rekamannya, ditelan zaman, ditelan masa. Dari mana muncul ikhtilaf? Mazhab Syafi'i mengatakan Nabi itu baca bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali mengatakan bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki mengatakan enggak ada basmalah sama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa muncul ikhtilaf itu? Karena enggak ada rekaman. Dari mana munculnya ikhtilaf bunyi bacaan? Karena tidak ada rekaman. Ini sekarang ikhtilaf di antara beberapa guru tahsin tentang bunyi huruf shad, tentang huruf bad. Yang satu mengatakan guru kami lebih fasih tentang huruf badnya dari guru kamu. Yang mendekati Nabi itu guru kami. Kalau guru kamu nggak tahu sanadnya, itu karena nggak ada rekaman bunyi suara. Nah, jadi ketika adanya alat telekomunikasi multimedia, maka masjid sebagai sumber. Tapi bahwa orang datang ke masjid untuk mencari kajian, kajian bisa didapatkan di mana saja. Maka dalam hal ini yang pertama sekali kita mesti pahamkan bahwa dunia ini sekarang serba baru. Dulu berawal dari era kaset. Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Dulu kalau beliau datang ke Medan tahun 90 sampai 95 saya sekolah di Medan. Itu kawan-kawan semua cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka untuk menyaksikan beliau turun dari heli untuk tausiah. Ustadz kok tahu? Saya cabut juga. Bagaimana kami mau melihat beliau dari jauh. Jadi begitulah heroiknya. Nah, jadi kemudian dari era kaset berubah kepada era yang disebut dengan YouTube. Lalu kemudian sekarang lebih canggih lagi, lebih pendek, lebih singkat, TikTok. Ke depan ini nggak tahu apa lagi. Mungkin lebih pendek lagi, tinggal top aja. Tiknya pun udah nggak ada lagi. Kita nggak tahu bagaimana keadaan ke depan. Tapi kajian tetaplah kajian. Jadi yang ngisi kajian itu masjid-masjid minimal, seminim-minimnya kajian di masjid itu mesti ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau dibuat per hari, hari pertama Senin malam Selasa akidah. Kenapa? Puasa hari Senin, buka bersama, itu suasana religinya, spiritualnya dalam. Karena orang dalam keadaan lapar. Orang kalau lapar perutnya tajam pikirannya. Tapi kalau perutnya kenyang, kendor erat matanya. Maka bagus hari Senin itu habis buka bersama, makan nggak terlalu banyak, nanti setelah tausiah baru balas dendam. Nah, maka akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Untuk tahun pertama, kesulitan pengajar untuk mencari referensi. Saya sarankan referensi akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 50 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Itu buku itu saya pakai di pondok untuk anak kelas 1 sebelum baca kitab yang berbahasa Arab. Nah, nanti tahun keduanya kalau mau pindah ke Arab, jangan langsung ke Arab karena dia nggak ngerti, nggak paham. Nah, nanti yang Arabnya baru Aqidatul Awam, Syarah Jarahul Afham, nanti baru selanjutnya pakai kitab. Untuk pertama pakai bahasa Indonesia. Usahakan pengajar itu pakai infocus. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pengajar
susah untuk ngajak jamaah itu untuk fokus ke kita. Maka biar supaya jamaah itu terbantu, kita dibantu oleh infocus. In itu artinya di dalam, fokus supaya dia di dalam, nggak ngelihat kemana-mana. Itu nggak ada penjelasan di internet, saya yang buat sendiri. Makanya saya awal-awal pulang dulu tuh saya rajin buat. Ustadz besok datang acaranya jam 8 ya, jam 7.30 saya sudah datang, tapi saya di parkiran. Nah, itu waktu yang kosong tuh saya buat slide, infocus banyak saya simpan. Apa kajian kita? Kajian tentang wujud, tentang qidam, tentang mukhalafatul hawadis. Jadi masjid-masjid ideal. Jadi masjid kita ini memang canggih, sudah ada untuk layar infocus. Ini canggih. Kalau bisa masjid-masjid datang studi banding ke masjid MRKR. Biasa masjid itu kan masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taqwa, ini lain ya, masjid MRKR. Enggak apa-apa, pahalanya sama, masih masjid. Bagaimana suasananya tenang. Karena di beberapa masjid itu juga kadang kita ngaji, suara kipasnya itu seperti ngaji di dekat helikopter. Kalau gini kan tenang dia, sejuk. Kadang juga kita sibuk ngaji, jamaah tuh berkipas saja. Saya, mungkin bapak kan, ibu kan nggak merasakan perasaan saya. Gimana perasaan saya ketika terganggu melihat orang berkipas? Ngelihat dia yang berkipas, kita yang kepanasan. Nah itu. Jadi bagaimana seorang dai menyiapkan bahannya, fasilitas disiapkan masjid. Kalau saya dulu tausiah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung sampai ke pedalaman, memang sound saya bawa. Saya beli sound kecil karena pernah satu pengalaman dari Pekanbaru bawa mobil 5 jam. Nama kotanya nggak usah disebut, nanti yang punya kota tersinggung. Sampai di tempat itu mati lampu. Panitia coba cari diesel ke belakang, ada Pak Ustadz, cuman udah nggak dihidupkan 3 tahun. Akhirnya gimana mau tausiah? Saya bilang iyalah karena udah nggak ada, kita baca doa selamat aja lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Selesai. Belajar dari situ saya siapkan, saya bawa. Kemudian saya pergi ke Malaysia, saya cari infocus yang paling kecil. Saya tanya, pergi ke mall cari, ada infocus yang paling kecil. Sekecil apa Pak? Sebesar biji zarrah. Kecil. Saya punya infocus kecil. Nah, jadi kalau saya ngajar di kampus atau saya ngajar di masjid, tinggal colok. Jamaah ini dia mesti ingin tahu kapan penderitaan ini berakhir. Tidak semua orang menikmati kajian. Banyak juga orang menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, di rumah ditekan istri. Saya nggak berani ngomong gini karena nggak ada perempuan. Ada. Ibu-ibu, hai, sehat-sehat Bu ya. Sampai di masjid lagi ustadz ini. Makanya kalau ciri jamaah yang menderita dengar kajian itu bisa dilihat dari sering garuk kepala. Kelihatan dari wajahnya. Mulai kalau dia dekat dengan kawan akrab mulai nyenggol-nyenggol bahu. Pulang kita. Pulang pun parkir payah sekarang. Terjebak juga kita di luar. Ya tapi enggak, paling enggak kan saya bisa ngerokok-ngerokok di luar. Ayo. Nah, jadi bagaimana supaya kita ready, siap segala kemungkinan apapun yang terjadi. Mic siap, kemudian infocus siap. Cuman masalahnya kalau mati lampu infocus nggak menyala. Nah, jadi yang sekarang dikatakan orang menyala, bang apa kau menyala? Mati lampu kok. Nah, dulu itu hanya remaja masjid. Kalau di masjid ada remaja masjid. Ngapain remaja masjid? Remaja masjid biasanya buat jadi panitia Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram. Paling keren acara remaja masjid penyelenggaraan jenazah. Prestasi tertinggi jadi mayat. Panitia nggak siap untuk beli boneka untuk mandi kan, akhirnya cari yang paling malas sholat, itu jadikan mandi. Pas dimandikan dicucuk hidungnya senyum.
Akhirnya dipoto sama kawannya, diupload di FB. Mayat kok senyum. Sekarang anak-anak muda dikumpulkan di masjid buat acara apa namanya? Pelatihan digital. Bagaimana remaja masjid punya channel, bisa syuting, editing, uploading. Dia yang syuting, setelah itu editing, setelah itu uploading. Saya selalu tantang anak-anak remaja masjid. Kalian buat channel, kalau ada 20 video yang kalian upload, langsung saya akan endorse. Anda ingin kajian yang berkualitas? Tonton channel MRKR. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya udah duluan. Masalah persennya nanti kita bahas. Nah, jadi anak-anak muda ini dibagi tugasnya, kamu kajian subuh. Cari kawan yang paling susah bangun subuh. Jadi ada kajian subuh, masjid-masjid ada kajian subuhnya, alhamdulillah. Kajian subuh itu usahakan baca kitab. Jadi untuk yang tabligh akbar, yang sifatnya show, itu memang perlu dibuat. Mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Lalu kemudian untuk yang bulanan, untuk yang pekanan, untuk yang harian, itu mesti. Jadi di masjid dipasang banner. Ini gambar ustadznya. Lalu kemudian kelayakan pendidikannya. Pondoknya tamat mana? S1, S2, S3, S Cendol, S Loger, S Bandung. Kenapa? Karena orang mau ngaji. Sekarang spesialisasi. Bapak punya istri, istri bapak mengandung. Tiba-tiba di tengah jalan mau melahirkan, bapak terburu-buru, ada tertulis dokter, langsung masuk mampir. Pak dokter, tolong buka, istri saya mau melahirkan. Gitu dokter buka pintu, mohon maaf pak, saya dokter hewan. Kira-kira bapak mau nggak ngasihkan istri ke dokter hewan? Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, dokter manusia atau dokter hewan? Lebih hebat dokter hewan, karena kalau dokter manusia dia nanya, apa gejalanya pak? Kalau dokter hewan nggak pernah nanya. Ibu bapak nggak mau menyerahkan istri bapak, hanya menyelamatkan 1 nyawa kepada orang yang nggak, walaupun sama-sama dunia kesehatan, tapi menurut bapak tidak linier, nggak connect ini hubungannya. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliyah. Tauliyah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh sultan. Sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama sultan memberikan tauliyah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abdul Somad. Maksud saya yang belum follow Instagram saya, follow lah biar tahu. Siapa yang ceramah nggak punya tauliyah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot sedikit, ceramah. Maaf jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Makanya kemarin waktu Komisi 8 me-WA saya, Ustadz Somad, kami sedang bersama dengan Kemenak ini sidang, apa kira-kira masukan dari Ustadz? Masukan dari saya, buat penceramah pakai SIM. Sama seperti SIM supir, driver, ada yang ban 2, ban 4, ban 6, ban 8. SIM A boleh ceramah, boleh solawat, boleh tanya jawab. SIM B ceramah saja, jangan tanya jawab. Jadi kalau dia ditanya jamaah, Ustadz apa hukum ini? Maaf saya SIM B. Yang SIM C itu hanya maulid solawat saja. Sallallahu ala Muhammad marhaba,
sallallahu alaihi wasallam marhaba. Datang protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Maaf SIM C. Karena kalau orang salah ngomong, salah bicara, itu yang menderita jamaahnya. Ustadz ngomong begitu mentang-mentang Ustadz SIM C. Saya belum punya SIM. Karena memang di negara kita bebas, siapapun mau ngomong silakan. Mau sekuler, mau liberal, mau syiah, mau khawarij, mau murjiah, mau ateis, mau apapun namanya. Nggak bisa begitu. Yang jadi korban ini masyarakat. Akhirnya semua orang bisa ngomong, dari mulai ustadz manusia sampai ustadz semut. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, tidak lagi bisa komunikasi yang eksklusif. Komunikasi kita inklusif, terbuka untuk semua orang. Kalau zaman dulu bisa. Jamaah sekalian, ini pembicaraan kita di masjid ini hanya untuk kita aja ya, jangan sampai bocor kemana-mana ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa, nggak bisa saya katakan, jangan sampai keluar video nih, jangan sampai selesai acara nih, lebih dulu jamaah punya rekamannya daripada saya. Mana streaming semua, berapa kamera ini, padahal nggak ada izinnya ini. Nah, oleh sebab itu maka komunikasi kita mesti terbuka. Abdul Somad tidak bisa difitnah ngomong macam-macam. Kenapa? Karena kalau ada yang motong video pendek di Instagram, di TikTok, dia potong 1 menit, dia combine dengan video yang lain, dia kasih bumbu-bumbu fitnah, maka kalau saya ditangkap, saya akan bisa, nauzubillah ya, saya akan klarifikasi. Ini video saya dipotong Pak Polisi. Kalau mau tonton video lengkapnya, Bapak dari Polisi Republik Indonesia, tonton video lengkap di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jadi semua rekaman fullnya mesti ada. Fasilitas, keilmuan. Pendidikan kita di Indonesia ini, pendidikan Islam sangat maju. Ada pondok pesantren yang khusus baca kitab kuning saja dan spesialis hadis saja. Kitab kuning. Kitab kuning itu ada yang fikih. Kenapa disebut kitab kuning Pak Ustadz? Karena kertasnya dari kertas ubi. Warnanya kuning. Begitu kitabnya dicetak di Lebanon sampai ke Mesir, bukunya putih. Loh, kok di Mesir nggak ada kitab kuning ya? Itu kitab kuning istilah. Kalau bahasa Arabnya namanya kutubut turas, buku-buku klasik. Contoh buku klasik. Kita kalau baca Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari itu meninggal tahun 256. Sekarang tahun 1446. 1446. Mau ingat 2025 aja. Artinya buku ini sudah 1200 tahun. 12 abad yang lalu buku ini, sangat tua. Buku klasik. Ada lagi buku yang lebih tua? Ada. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu meninggalnya tahun 179. Berarti buku ini sudah lebih 13 abad. Sangat tua kitab-kitab. Nah, itu ada sampai sekarang, dibaca oleh orang. Saya kebetulan kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sana bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan yang lari. Melayu. Sampean melaku apa Melayu? Nah, lalu kemudian semua pelajar asing wajib ngambil 4 SKS. 2 SKS semester 1, 2 SKS semester 2 bahasa Melayu. Lalu saya dalam hati, ngapain kita belajar bahasa Melayu? Saya kan orang Melayu, saya orang Sumatera, dari Riau, kami bahasa Melayu. Dalam hati saya, bukalah darahku, golongan Melayu. Ternyata dosennya datang, namanya Cik Rusdi, datang membawa manuskrip. Manuskrip itu tulisan klasik 100 tahun yang lalu. Penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa sekalian, ini yang saya bawa ini adalah manuskrip yang umurnya 100 tahun. Tolong baca.
begitu kami baca, banyak sekali kosakata yang kami nggak ngerti, padahal dia bahasa Melayu, karena tidak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Apalagi bahasa Arab yang umurnya 1200 tahun. Dan kitab-kitab itu masih dipelajari di Indonesia. Pondok pesantren yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, yang disebut dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng, karena dulu pondok pesantren itu nggak ada pakai nama kayak sekarang Pondok Al-Ikhlas, Pondok Al-Mukhlisin, enggak. Pondok mana? Pondok Mbah Hasyim Tebu Ireng. Pondok mana? Pondok Mbah Wahab Asbullah. Pondok mana? Pondok Lirboyo. Pondok mana? Pondok Ploso. Itu masih sampai hari ini membaca kitab-kitab Sahih Bukhari ini khataman. Dari mulai awal sampai akhir, nanti gurunya mengijazahkan. Sehingga tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Kamu dapat dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari mana? Dari guru saya. Sampai kepada siapa? Pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kan tidak sezaman dengan Nabi. Iya, 300 tahun. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang tidak runut begitu. Kamu dapat dari siapa? Dari Syekh Google. Guru kamu siapa? Guru saya Pak Ustadz, ini bisa ditasrif dengan bahasa Arab. Taba yatubu yutuban. Nah, sehingga masjid-masjid bagaimana mencerahkan supaya kembali lagi ngaji kitab-kitab. Ya Pak Ustadz, tapi yang ngaji bisa baca kitab itu kan kalau pakai bahasa Arab. Makanya pakai bahasa Indonesia dulu. Saya sarankan untuk yang 3 itu, akidahnya pakai akidah sifat 50 Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Untuk fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Beliau ini alumni Al-Azhar Mesir tahun 1935. Kita merdeka 1945. Beliau 10 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah tamat dari Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian pulang orang Lampung. Lalu kemudian beliau menulis kitab fikih sistematis bahasa Indonesia. Bahasanya simple, sangat mudah untuk memahami. Dan beliau spesialis mazhab Syafi'i. Kita dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa jamaah ini nggak paham. Dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa dia nggak paham. Ustaz Somad, iya. Gimana kalau saya sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Nah itu saya paham tuh bahwa dia nggak paham. Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, wajjahtu wajhiyya, itu adalah sunnat. Dibaca, tapi saya tidak pernah meninggalkan iftitah. Dibaca bagus, afdal. Tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Bagus dibeli buku ini. Ada fikih sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada fikih siasah, politik Islam, ada pembagian harta warisan, ada fardu kifayah, memandikan jenazah, menyelenggarakan mengkebumikan, mengkuburkan, semuanya lengkap semua. Kecil. Dulu saya beli buku itu 40.000. Silakan cari di toko buku, dan saya tidak jual buku. Jangan Ustaz Somad ini ada hubungan ini. Sampai sekarang belum lagi, nggak tahu ke depan. Lalu kemudian tentang akhlak. Akhlak ini bagaimana tawaduk, rendah hati, menjaga supaya jangan sampai riya, sum'ah, takbur, hasad, dengki, busuk hati. Bagaimana menjaga hati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di masjid kami sudah ada kajian. Apa nama kajiannya? Manajemen kalbu. Kalbu itu artinya anjing. Yang betul itu qalbu, pakai qaf. Bahasa Arab itu ada huruf kaf, ada huruf qaf. Salah nyebut, salah bunyi, salah makna. Kul huwallahu ahad, pakai kaf. Kul artinya makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Yang betul itu pakai qaf. Maka tahsin Al-Quran. Di Ma'had Az-Zahra, ibu-ibu sore Jumat pengajian, Jumatnya dibagi 4.
Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fiqih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Lurus. Jangan sampai salah membaca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Boleh untuk update status yang ini. Jadi ini penting. Kalau untuk akhlak, buku apa yang Ustadz sarankan? Saya sarankan buku tasawuf modern Buya Hamka. Karena itu beliau tulis ketika dalam kesulitan hidup di dalam penjara. Buku itu bukan ditulis di hotel mewah dengan suasana yang tenang, nyaman, adem, ayem, tentram, merem. Tapi ditulis orang dalam kesusahan. Orang semakin susah hidupnya, semakin dekat munajatnya kepada Allah. Kenapa syair-syair itu lahir begitu indah? Karena syair lahir dari hati yang hancur, remuk, redam. Makanya orang yang patah hati syairnya pasti bagus. Kenapa syair yang ditulis oleh Kais itu begitu dalam? Karena dia tidak jadi nikah dengan Laila. Ketika orang bertanya dengan Kais, Kais, seandainya kau disuruh pilih menikah dengan Laila atau dunia beserta isinya, apa kata Kais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kenapa dia ngomong gitu? Ya karena nggak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ngamuk tiap hari. Jadi sampai mana tadi? Ini digital, tolong jangan mengacaukan pikiran saya. Ini digital, era digital ini masjid menjadi tempat pusat center kegiatan. Dari mulai ibu-ibu, ibu-ibunya buatkan kajian khusus karena mereka segan kalau nanya kepada ada laki-laki di situ, sungkan, nggak enak. Mohon maaf, beribu maaf. Cerita tentang masalah darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah jerawat. Mereka mau kajian khusus dan Nabi mengkhususkan itu. Buat kajian khusus untuk perempuan sore Jumat. Sebelum kajian waktu kosong baca Al-Quran, memperbaiki tahsin. Mumpung yang lain belum datang Bu, ya kira-kira kita baca 5 ayat ya. Ibu dulu 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Ibu sebelahnya batu. Jangan diejek. Hari gini masih mau datang ke masjid ketika yang lain sibuk dengan rambutnya seperti sarang tawon, merah kuning kelabu, sibuk dengan skincare-nya yang dipakai di wajah putih leher hitam. Nas, jangan dibayangkan. Mau dia datang ke masjid sudah alhamdulillah. Selesai baca ayat-ayat, jamaah belum datang juga diajak dia untuk berzikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Selesai Asmaul Husna belum juga datang. Sallallahu ala Muhammad. Sampai azan maghrib. Rupanya memang nggak mau datang. Karena takut disuruh ngaji. Polanya dirubah. Setelah melihat kejadian kemarin, nampaknya ibu-ibu takut ngaji ya. Jadi kita buatkan kelas khusus tahsin. Ibu gimana Bu? Kalau boleh nanya ya, beberapa ibu ini hafalannya sudah berapa? Saya sudah 5 Pak Ustadz. 5 juz? Enggak, Iqra 5. Mau ngaji
Belajar dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ayunan sampai ke liang lahat, nggak ada batasan dalam Islam. S1 22, S2 23, 25, S1 22, S2 25, S3 27. Itu metode barat. Dalam Islam tidak ada batasan ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu itu utlubil ilma, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nabi jadi nabi umur 40 tahun. Abu Bakar Siddiq masuk Islam ketika Nabi dapat wahyu, langsung dia masuk Islam. Laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar, yang dewasa. Kalau yang anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Jarak umur antara Nabi dengan Abu Bakar adalah 2 tahun. Nabi lebih tua. Nabi dapat wahyu umur 40, dan saat itu Abu Bakar masuk Islam. Pertanyaannya, berapakah umur Abu Bakar belajar Islam? Memang jam-jam segini susah mikir ya. 38 tahun. Jadi kalau ada di antara kita ini, saya mau belajar Islam ini umur 38. Apa masalahnya? Selama orang mau ngaji datang. Saya Pak Ustadz kalau ngaji di depan orang banyak malu saya Pak Ustadz. Saya ini kan direktur di perusahaan, hilanglah harga diri saya. Berapa harga kau rupanya? Minta sama guru khusus. Ini kawan sahabat-sahabat kita dari Musyawarah. Mereka punya rumah Quran Musyawarah. Sekarang sudah 4 angkatan. Itu alumni penghafal Quran bersanad 30 juz. Bisa ketemu dengan anak-anak Musyawarah itu yang pecinya putih-putih. Itu kalau pecinya putih itu isinya 30 juz. Kalau yang merah begini, ini juz 30. Minta privat sama mereka. Adik, tolong adik nanti datang ke kantor saya ngaji. Saya mau belajar privat. Oke, I'm coming. Mereka datang, kita ngaji. Pulang ke rumah, istri bapak tersenyum. Papa yang udah belajar ngaji. Loh, kok kamu tahu? Rupanya dia ngintip dari CCTV. Senangnya hati istri melihat suami sudah mulai ngaji. Betul, Bu? Ya. Gak mungkin bohong mereka dalam masjid. Nah, oleh sebab itu maka tidak ada istilah malu untuk belajar. Maka 4 dasar utama ini, akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti benar, berakhlakul karimah, dan tahsin Qur'annya bagus, ada flyer, banner, balihonya, di-share untuk di grup-grup. Siapa yang bekerja ini? Tim media remaja masjid. Jadi remaja masjid itu diberdayakan. Saya minta kepada sahabat-sahabat dari Musyawarah, buatkan pelatihan tim digital multimedia untuk remaja-remaja masjid. Kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah kata mereka. Mereka ini kalau insya Allah jadi. Beda sama yang lain. Kalau insya Allah tuh artinya nggak mau tuh. Kalau mereka buat, dulu tuh saya tanya, bisa kita buat rumah Quran? Bisa Ustaz. Bisa kita bagi beras? Bisa Ustaz. Ini bisa RE-nya dilelang? Nanti Ustaz. Jadi ini dasar yang paling utama. Jadi jangan euforia bangga dulu. Alhamdulillah masjid kami kemarin Pak Ustadz sudah tablik akbar, manusia sejauh mata memandang. Terus habis itu kosong. Mesti ada yang berkesinambungan. Ini yang basic, yang mendasar. Kita kalau lewat di depan toko roti, langsung bunyi handphone, ting 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 ting, lihat. Hai Abdul Somad. Dia nggak tahu saya Ustadz. Hari ini roti lagi promo loh, mampir ke kita dong. Dari mana dia tahu saya lewat di depan? Saya lama rasanya mau saya datangi toko roti. Kok nggak tahu aku nih Ustadz? Dia tahu nomor saya, dia WA saya, dia ajak saya mampir, dia kasih tahu promo. Nah sekarang kita sebagai pengurus masjid, pernahkah kita memanjakan jamaah seperti itu? Pernahkah kita WA setiap jamaah itu kita tanya, hai jamaah, datang sholat subuh ya, malaikat maut udah dekat. Kenapa
Kenapa kita tidak menyapa jamaah? Jamaah sedang terpukul, orang tuanya meninggal. Apa salahnya kita kirimkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jangan bersedih saudaraku, datang kita. Walaupun kita mungkin karena kesibukan, itulah hebatnya digital. Pengurus masjid mempostingkan. Memang sedap kopi tiramisu. Setelah itu makan sayur kubis. Kalau sudah disediakan tisu, itu tanda waktu sudah mau habis. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, sekarang banyak masjid tidak mengelola jamaah dengan baik. Mau datang mau enggak bukan urusan kami, mau meninggal mau mati mau sakit lah salam wala kalam. Berapa jamaah kita? Berapa jumlah jamaah tetap kita? Berapa yang ada di dalam grup? Itu ada aplikasi yang bisa membuat satu grup 1000 dan bisa 10 grup. Berarti kita punya jamaah inti 10.000. Jamaah ini pun kita klasifikasikan. Ada jamaah yang kelas A. Ini yang memang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang jamaah kelas M. Itu Idul Fitri sama Idul Adha. Ada kelas Z minus. Ini Idul Adha datang untuk ambil kupon. Sehingga ketika kita kelola jamaah ini dengan baik, kita share, dibuatkan tulisan di depan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Hubungi nomor kontak berikut. Hebat Ustadz Somad itu ya. Kami lihat di videonya, semua pertanyaan itu dia jawab. Ya iya, karena pertanyaan itu ditulis di kertas. Yang saya nggak tahu, cepat saya buang. Begitu saya baca kan, susah. Saya masukkan ke dalam lagi. Itu salah satu tips untuk menutupi kebodohan kita. Coba kalau langsung jamaahnya pegang mic, dia tanya. Makanya nanti jangan kasih jamaahnya. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, itulah kehebatan digital. Kalau zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu imam, pengurus itu mesti head to head ketemu langsung dengan orang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak RW, sehat Pak RT, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Zaman sekarang enggak. Semua jamaah itu dengan satu postingan bisa. Bulan ini remaja masjid ini kita kelola dengan baik. Untuk bulan ini kamu yang call ya, tahajud call. Oke. Jam 3 malam tahajud call. Kamu 100 orang, kamu 100 orang. Assalamualaikum, tahajud Bapak. Gimana sudah? Alhamdulillah saya sudah call semua. Habis itu saya tidur. Yang jadi petugas tahajud juga. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu lupa kamu nyuruh orang buat baik sementara kamu sendiri sudah baca Quran tapi kamu tidak berbuat baik? Disitulah baru nampak sinergitas bekerja sama. Dalam dakwah ini nggak bisa one man show. Saya ketua, saya ngurus. Mohon maaf ya ketuanya. Nggak bisa. Saya ini ketua masjid. Biar kurus-kurus begini ketua masjid. Gak bisa, kita mesti bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, Nabi Muhammad SAW itu membina umat ini nggak sendirian. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Anak muda yang kuat hafalan hadisnya, Abu Hurairah. Anak muda yang hebat bahasa asingnya, Zaid bin Sabit. Anak muda yang bagus suaranya, Bilal bin Rabah. Perempuan yang banyak hartanya, Khadijah. Perempuan yang cerdas setengah agama ini diambil dari akalnya, Humairah Sayyidatuna Aisyah. Perempuan yang banyak tenaga kuat membawakan makanan naik ke atas, Asma. Jadi sekarang kita di masjid, posisikan kita mau masuk kemana? The right man on the right place. Saya ini Pak Ustadz tenaga kurang, tapi nafsu kuat. Enggak masuk. Saya ini Pak Ustadz akal saya insya Allah, cuman saya kurang kuat tenaga. Akal insya Allah, berarti kamu Sayyidina Ali. Saya ini Pak Ustadz kebetulan di sastra Inggris, jadi semua ceramah-ceramah Ustadz Somad itu nanti akan saya buatkan bilingual.
Saya akan buatkan translate-nya bahasa Inggris. Bagus. Kamu translate sendiri? Enggak, pakai Google juga, Pak. Bagus. Kamu, saya Pak Ustadz, untuk bahasa memang kurang, tenaga juga kurang, tapi duit ada Pak Ustadz. Banyak, ya cukuplah untuk 7 turunan. Nah ini donatur inti. Ini masukkan kelas A. Bagus, dibuatkan situ nama. Bapak Anu yang paling sering dihubungi telepon. Bagus. Saya Pak, kamu? Saya Pak Ustadz, tenaga juga nggak ada, otak pun juga ya pas-pasan. Bahasa asing pun nggak bisa, duit apalagi. Nah, terus kamu di kota Abu Lahab. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas, nggak bisa kita mengelola ini dengan sendiri. Maka digital ini kita manfaatkan. Semua kajian ada, file-filenya ada, dan tidak terbatas, bisa diakses semua orang. Sehingga ketika adik-adik kita mau presentasi atau dosen-dosen kita, jamaah kita, kebetulan saya di kantor mau presentasi nih Pak, boleh saya pinjam ini? Boleh, menjadi amal jariah. Disitulah makna hadis, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih. Apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat? Video YouTube, infocus, slide PowerPoint diambil orang, dan kita nggak perlu klaim. Kayaknya yang ente presentasi kemarin punya anak tuh. Kita ketika sudah kita berikan, saya pernah ceramah di masjid. Saya tausiahnya nanti habis isya menjelang tarawih. Jadi ketika kultum, berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang berbuka puasa. Kami dengar. Saya dengar kultum itu dari awal sampai akhir kayak ceramah saya. Sampai teman di sebelah nyenggol, itu kayak isi ceramah antum. Iya, selesai tausiah Ustadz, memang orang bukan mesin, bukan AI, memang manusia, bukan Robocop. Datang dia duduk, mohon maaf Ustadz, itu tadi saya dengar ceramah Ustadz beberapa kali, langsung saya tausiah. Dalam hati saya, alhamdulillah, ternyata tidak hanya terbatas di kelas, bukan hanya terbatas pada buku-buku yang kita tulis, suara pun bisa ditirukan orang. Artinya apa? Dengan zaman digital ini, kesempatan untuk menyebarkan perbuatan baik itu kira-kira makin terbuka luas atau makin sempit? Makin terbuka luas. Suara kita bisa direkam orang, gambar bisa, apapun yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa lah saya hidup di zaman ini ya Pak Ustadz, ya banyak zaman fitnah di akhir zaman. Coba kalau saya hidup di zaman Nabi, pasti saya baik Pak Ustadz. Saya bilang, orang-orang seperti kamu ini kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Jahal. Apa jaminan kita kalau hidup zaman Nabi kita ikut Nabi Muhammad? Belum tentu. Jadi jangan pernah menyalahkan zaman, menyalahkan masa. Memang menurut ilmu Allah, ya hidup kita ini cocoknya di zaman milenial ini. Ustadz Somad aja merasa milenial. Kami melihat Ustadz seperti kolonial. Habis milenial, Gen Z, macam-macam namanya. Tapi ini semua adalah masa. Kenapa Allah pertukarkan zaman masa ini? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah zaman masa itu kami pertukarkan, kami pergantian untuk apa? Liya'lamallahu alladzina amanu, untuk melihat siapa yang bisa mempertahankan imannya, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk melihat siapa di antara kita yang syuhada, matinya sebagai syahid, iskariman hidup mulia, au mut syahidan, atau matinya mati syahid. Kalau mau membayangkan gimana sebelum ada digitalisasi, Allahu Akbar. Apa kata makmum di belakang? Mubaligh namanya. Mubaligh menyampaikan suara. Allahu Akbar. Mubalighnya itu sampai 10 ke belakang. Allahu Akbar. Terus sampai ke belakang. Kenapa? Karena masjidnya panjang, suaranya nggak nyampai. Sekarang di masjid kita nggak ada lagi tuh mubaligh. Kenapa? Karena sudah ada sound system, mikrofon, suaranya menggelegar. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Medan, Sumatera Utara, sholat di Masjid Raya Al-Masun, Masjid Sultan Delhi, itu hari Jumat muazzinnya 7 orang. Kenapa sampai 7 orang?
Karena suara mau kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, kenapa menaranya tinggi? Karena muazin naik ke atas mengumandangkan azan. Zaman sekarang nggak ada lagi suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Jam 2, jam 3 malam suara tarhim, takbir. Begitu kita masuk ke dalam masjid, orang sudah nggak ada. Flash disk. Makanya banyak nanti flash disk masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Jadi zaman digital itu ada positif, ada negatifnya. Dulu saya kalau mau belajar bahasa Arab, nunggu jamaah haji pulang bawa koran bungkus korma. Orang semua minta korma, minta air zam-zam. Saya nanya, mana bungkus kormanya? Untuk belajar nulis bahasa Arab. Sekarang koran yang keluar hari ini di Kairo, kita lebih dulu baca daripada orang Kairo. Kenapa? Karena Kairo jam 6 pagi, kita sudah jam 9. Kita lebih dulu daripada Kairo. Kita lebih dulu baca koran Mesir daripada orang Mesir. Dulu kalau mau dengar suara khutbah, latihan maharatus sima'ah, listening. Bagaimana mendengar orang Arab ngomong. Pertama-pertama latihan mendengar orang Arab ngomong, titip kaset pidato khutbah Masjidil Arab. Pulang jamaah haji didengarkan. Begitu dimasukkan ke tape recorder, seperti orang kumur-kumur. Shadaqallahul azim. Gimana caranya biar supaya syekh ini suaranya pelan? Alhamdulillah ada salah satu dosen UIN, pakar bahasa Arab, lulusan dari University Cairo University. Namanya Bapak Akrom Malibari almarhum. Dia ajari saya, Abdul Somad, kamu mau supaya suara di tape recorder ini yang cepat ini jadi pelan? Gimana caranya? Beli baterai yang udah mau habis. Masukkan ke Walkman, waktu masih Walkman, masukkan. Betul, begitu dipasang pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal sebelumnya cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati natakallam an al-qadaya al-falastiniyah. Inna 'amaliyat as-salam fi syarq al-awsat lan tatahaqqaq illa bi inshihab al-israiliyyin min al-ardh al-muqaddasah. Enggak jelas kita mendengarnya. Sekarang khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Masjidil Arab live. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan susah sekali belajar bahasa Arab, apa? Kami dulu pontang-panting mau belajar bahasa Arab. Makanya banyak sekali anak-anak Indonesia, ada itu yang channel khusus YouTube, bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris. Dari mana belajarnya? Dari YouTube. Maka digital ini semakin membuat orang cerdas, semakin orang bisa dengar kajian, semakin buat orang bisa berilmu, semakin cepat masuk surga, tapi juga neraka cepat. Maka kalau kita baik, kita cerdas, dan masjid itulah tempat berkumpulnya semua. Menyebarkan undangan zaman dulu mesti datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Bapak, besok hadiri. Saya masih ingat ketika saya SD, itu keliling kota mobil. Kaum muslimin dan muslimat, nanti malam datang ke lapangan di samping stasiun kereta api. Nanti malam akan ada Maulid Nabi Muhammad, yang membaca Quran adalah Abdul Somad. Waktu itu saya SD. Jadi saya ini dari SD udah viral. Kemarin saya pulang kampung, kata mereka, kau dulu Somad Maulid Nabi Isra Mi'raj, keliling mobil itu pengumuman bahwa nanti yang akan ngaji baca Quran adalah Abdul Somad. Dulu begitu. Zaman sekarang nggak perlu lagi. Zaman sekarang cukup dengan satu kali share Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, semua. Tapi kalau tidak cerdas bersosial media, memang dia seperti bumerang, pisau bermata dua. Satu sisi mendatangkan manfaat, tapi mudaratnya juga luar biasa. Insya Allah kalau kita kelola dengan baik, ada kajian berkitab, bersilabus, terjadwal, terukur, ada bulanan, ada pekanan, ada tahunan, ada zikir menyambut malam tahun baru, ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, melepas jamaah haji. Momentum-momentum hari besar itu adalah stasiun-stasiun untuk kita saling bertemu. Ada stasiun kecil, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, tapi juga ada stasiun yang besar.
kajian bulanan, kita bisa tukar sirkulasi udaranya. Wah, saya nggak maulah ustadz yang berapi-api, saya mau ustadz yang slow. Gim, lembut, slow. Saya mau yang berapi-api, Ustadz Das'ad Latif. Saya mau yang menggelegar, Habib Rizik Syihab. Tapi izinnya payah. Kalau yang lembut tentu saja Ustadz Somad. Nah, jadi kita banyak pilihan sekarang, kemudahan. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan finance, keuangan. Zaman dulu kotak berjalan. Begitu lewat kota, banyak jamaah itu kalau sudah lewat kota hari Jumat pura-pura tidur. Dia sangka kotaknya satu. Dia nggak tahu di situ ada yang lewat. Pertama baru kotak yatim, habis itu kotak pembangunan, kotak infak, kotak sodako, kotak duafa. Yang sakit jantung naik langsung. Sekarang khotib tidak lagi terganggu dengan pawai ta'aruf ini, karnaval ini nggak terganggu. Kenapa? Karena di pintu masjid sudah bertambah. Yang dulu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sekarang sudah bertambah langsung Allahumma ftahli abwaba rahmatik, langsung keluar handphone, scan apa namanya? QRIS. Nah, saya pura-pura nanya aja. Saya mau tahu orang ini tahu nggak? QRIS. Nah, alhamdulillah. Aku tadi ku tengok kau setiap masuk masjid begini, kau scan? Enggak, ku foto aja. Jadi zaman ini zaman yang kalau kata orang ini zaman edan, zaman setan. Ibu-ibu yang sebaya-sebaya dengan saya, bapak-bapak yang kira-kira umur ya sekitar 27 28 lah. Sekarang kita mengajak berpikir. Zaman saya dulu, seingat saya di kampung saya, di kota saya, enggak ada tuh yang namanya TK Quran, rumah tahfiz tuh enggak ada. Yang ada pondok pesantren tahfiz Quran tua dan memang mesti serius ngapal Quran di situ. Sekarang ada yang model part time, ada yang full time, ada yang tempat store aja habis itu pulang, ada rumah Quran. Kira-kira dunia ini makin baik atau makin jahat? Tergantung berteman dengan siapa. Kalau ada yang bilang dunia ini makin jahat Pak Ustadz, iya kawan kau, circle kau nyiblorong, sundil bolong, mak lampir. Tapi kalau kawan-kawan kita adalah circle yang baik-baik, mau ngapal Quran mudah, mau belajar bahasa Arab mudah, mau baca kitab. Dulu baca kitab itu 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Sekarang hanya dengan 8 bulan melalui metode Al-Miftah, melalui metode Manhaji, melalui berbagai macam metode, guru-gurunya online. Tapi memang ada plus minus kekurangan. Kadang channel kurang bagus, kadang signal kurang, beberapa video rusak, hilang. Makanya memang mesti ada hal yang tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai jam 10.30, sekarang jam 11.27, kurang-kurang dikit biasa karena kita udah lama berteman. Dimanapun ngomong saya tetap 60 menit. Biasanya saya ngomong 60 menit itu kalau ada botol 600 ml. Jadi kalau gelas segini ini biasanya ya cukup kultum aja, kuliah 7 hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke Ade dan sahabat-sahabat musyawarah. Assalamualaikum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.